Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang regresi linier. Oke, sebelumnya kita kan sudah pernah membahas tentang regresi linier ya di video sebelumnya. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, kali ini mungkin kita hanya akan mereview dengan singkat aja. Jadi, regresi linier secara pengertian itu adalah pendekatan untuk memastikan hubungan antara dua variabel kuantitatif pada suatu diagram pencar. Jadi yang kemarin kita kayak bikin ngeplotin seperti ini misalkan. Nah, nanti diagramnya kemana gitu. Sebentar. Misalkan seperti ini. Nah, nanti kita menentukan garis yang nempel paling banyak. Nah, kurang lebih seperti itu kasusnya. Di sini ada persamaan untuk garis regresi. Kita tulis dulu kali ya. Persamaan umum atau persamaan garis regresi itu adalah Y topi sama dengan A ditambah BX. Dengan catatan Y. Oke, sebelumnya bentuk persamaan ini itu cara bacanya kita tuliskan cara baca regresi Y atas X, di mana Y yang ada topinya ini kita baca dengan Y topi, yang mana dia itu adalah persamaan regresi linier. Nah, kemudian kita coba jabarkan. Jadi Y itu adalah nilai variabel dependent yang diprediksi. Kemudian X itu adalah nilai variabel independent. Kemudian A itu adalah titik potong sumbu Y, dan B adalah gradien garis regresi. Sampai situ paham ya? Oke, kemudian kita akan bahas singkat lagi tentang bagaimana menentukan persamaan garis regresi atau langkah-langkahnya. Yang pertama, jadi tuh kita harus menentukan nilai A sama B-nya. Nah, itu digunakan, jadi tentukan nilai A dan B menggunakan konsep jumlah kuadrat variabel yang biasanya dinotasikan dengan S besar atau kepanjangan dari sum of squares. Jadi kita punya rumus untuk nilai B itu adalah SSXY kita bagi dengan SSXX. Nah, harusnya kalau kalian nonton di video sebelumnya sudah tidak asing apa itu SSXY sama SSXX. Oke. Nah, kita bisa cari SSXY itu dengan cara menjumlahkan nilai X dengan X bar, kita kalikan dengan Y bar, atau kita bisa SSXY itu dengan jumlah dari perkalian X kali Y, kita kurangi dengan jumlah dari X dikali jumlah dari Y dibagi N. N adalah jumlah data. Kemudian untuk SSXX itu didapatkan dari jumlah X dikurangi X bar dikali Y min Y bar sama dengan jumlah dari X min X bar kuadrat atau
SSXX sama dengan jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah dari X dikuadratkan dibagi N. Oke, sorry. Ini ada salah, sebentar. Salah tulis bagian yang ini. Ini kan sama kalau ada Y-nya ya, jadi ini harusnya X min X bar. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus-rumus dasar yang akan kita gunakan. Kita rincikan dulu keterangan-keterangannya. Jadi yang pertama ada X bar. X bar itu adalah rata-rata data X atau yang biasa kita sebut sebagai variabel independen. Kemudian ada Y bar, itu adalah rata-rata data Y variabel dependen. Sigma X itu adalah jumlah data X. Sigma Y juga sama, jumlah data Y. Kemudian N itu adalah banyak pasang data. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A. Perlu diingat, salah satu karakteristik dari garis regresi itu adalah titik rata-ratanya selalu di garis regresi. Sehingga nanti kita akan substitusikan. Jadi kan kita punya Y topi sama dengan A plus BX. Nanti Y-nya kita ganti dengan Y bar sama dengan A plus B dikali X bar. Kemudian bentuknya kita ubah menjadi A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. Jadi rumus untuk mencari A itu menggunakan ini. Kemudian setelah dapat nilai A sama B, barulah kita bisa menentukan nilai atau persamaan regresi linearnya dengan mensubstitusikan A sama B-nya ke dalam bentuk Y topi sama dengan A plus BX. Kurang lebih seperti ini. Oke, kalau misalkan kalian masih bingung, mari kita latihan soal. Oke, di sini sudah ada soal. Jadi tentukan gradien garis regresi dari data. Gradien itu adalah nilai B-nya. Oke, nah, yang pertama berarti kita bikin tabel aja. Kita bikin tabel X, kita bikin tabel Y, kita isi X-nya adalah 5, 9, 8, 3, 6. Y-nya kita isi dengan 134, 33, 45, 2, 35, 100. Kemudian kita kan harus mendapatkan, kalau tadi rumus untuk mencari B itu adalah SSXY dibagi SSXX. Oke, nah kita butuh beberapa variabelnya. Misalkan kita untuk dapetin SSXX kan ada, misalkan kita mau menggunakan rumus ini ya. Bentar, kita jabarkan aja. Misalkan untuk SSXX kita mau pakai rumus sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N. Berarti kan kita butuh X kuadrat, jadi nanti kita hitung. Kemudian untuk SSXY itu ada sigma XY dikurangi sigma X, sigma Y per N. Berarti kita juga butuh X kali Y. Berarti kita coba 5, kita kuadratkan berarti 25. Ini adalah 81, ini adalah 64, ini 9, ini 36. Kemudian X kali Y kita kalikan dapat 670, 297, 260, 705, dan 600.
Kemudian karena kita butuh sigma itu jumlah, jadi kita juga hitung jumlahnya, di mana ini jumlah X-nya adalah 31, kemudian jumlah Y-nya adalah 547, kemudian jumlah X kuadratnya adalah 215, dan jumlah XY-nya itu adalah 2632. Setelah itu, kita bisa hitung SSX-nya. Kita hitung dulu SSXY dulu aja, menggunakan rumus sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. Oke, tadi kita udah dapat sigma XY-nya adalah 2632. Kita kurangi jumlah X-nya adalah 31 dikali 547. Kemudian kita bagi N. N itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Datanya itu ada 5. Berarti dibagi 5. Maka didapatkan 2632 dikurangi 3391,4, maka nanti didapatkan min 759,4. Itu adalah nilai dari SSXY. Kemudian kita akan cari nilai SSXX menggunakan rumus sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dibagi N. Maka akan didapatkan 215, dapat dari sini ya. Kemudian dikurangi sigma X kuadratnya. Jadi kalian jangan bingung, yang ini itu adalah ini. Nah, kalau yang ini itu kita kuadratkan. Nah, seperti ini. Jadi ada bedanya. Sigma X kuadrat. Oke, kita pakai yang ini berarti ya, 31 kita kuadratkan, kemudian dibagi N-nya adalah 5. Maka didapatkan 215 dikurangi 192,2, maka didapatkan 22,8. Setelah kalian dapat semua, maka bisa menghitung nilai B. SSXY dibagi SSXX menjadi min 759,4 dibagi 22,8. Maka hasilnya adalah minus 33,3. Jadi gradiennya dari data pada tabel itu adalah min 33,3.